Dan berlebihan rasanya kalau dikatakan sepak bola menjadi olahraga kesukaan hampir semua orang. Yap, olahraga bola yang satu ini mampu membawa penontonnya larut dalam euforia excited selama pertandingannya. Saking serunya, bahkan ada loh pecinta bola yang rela untuk menghabiskan materinya demi bisa nonton pertandingannya secara langsung. Berkat permintaan pasar yang tinggi, maka dibuatlah stadion yang berkapasitas besar. Yuk kita simak 5 stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara berdasarkan dari kursi penontonnya. Jakarta International Stadium. Dilansir CNN Indonesia, perencanaan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada rancangan JIS muncul dari tahun 2008 oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengalami kendala sengketa tanah. Setelah beberapa tahun, tepatnya 2014, Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta kembali mengusulkan ide untuk membuat stadion sepak bola dan mengungkapkan permasalahan tanah akan diselesaikan, namun pembangunannya tidak dikerjakan hingga akhir jabatannya. Ketika Pak Jarod Saiful Hidayat menjabat di tahun 2017, ia mengungkapkan persidangan terkait sengketa tanah telah berhasil dimenangkan. Tapi lagi dan lagi, tidak ada pembangunan stadion. Hingga akhirnya pada tahun 2019, Pak Anies Baswedan mengumumkan bahwa proyek pembangunan stadion baru dimulai dan diberi nama Jakarta International Stadium. Lalu sebagai stadion sepak bola yang paling baru di antara yang lain, JIS tidak bisa dipandang rendah. Proyek pembangunan JIS dikerjakan pada 2019 dan memerlukan waktu sekitar 3 tahun, sehingga JIS resmi dibuka pada 13 April 2022. Pernah mendengar istilah ada harga ada kualitas? Mungkin inilah salah satu bukti nyatanya. Jakarta International Stadium menghabiskan sebanyak 4,8 triliun rupiah ini dilengkapi dengan 2 lapangan latihan, 2 ruangan serbaguna, 4 ruangan ganti baju pemain, 2 toilet, dan 4 wastafel. Serta dapat menampung 82.000 penonton. Lebihan lainnya yang dimiliki JIS, kursi khusus disabilitas sebanyak 200 buah, serta lahan parkir yang begitu luas. Gelora Bung Karno. Stadion sepak bola yang dapat menampung penonton terbanyak selanjutnya berada di Indonesia. Gelora Bung Karno yang telah didirikan sejak tahun 1962 telah mengalami beberapa perbaikan serta perubahan nama. Awal berdirinya, stadion serbaguna bernama Stadion Utama Senayan dan mampu menampung penonton sebanyak 110.000 jiwa. Wow, sangat fantastis bukan? Pada 17 Januari 2001, Presiden Gus Dur menetapkan nama Gelora Bung Karno pada stadion serbaguna ini setelah mengalami 2 kali pergantian nama. Setelah resmi dinamakan sebagai Gelora Bung Karno, akhirnya pada tahun 2006, stadion yang berumur 44 tahun mengalami renovasi. Di mana renovasi diperlukan mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2007 sehingga jumlah kursi penonton berkurang menjadi 88.000 unit. Setelah beberapa tahun, tepatnya 2018, Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pada Pesta Olahraga Asia. Renovasi kedua dilaksanakan tahun 2016. Guna mengikuti standarisasi fasilitas stadion internasional, berdampak pada jumlah kursi penonton tersisa 77.193 unit. Namun walaupun telah berkurang banyak, Gelora Bung Karno mampu menjadi salah satu stadion sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Bukit Jalil National Stadium. Bukit Jalil National Stadium yang dapat menampung 87.144 penonton ini menjadi stadion sepak bola terbesar se-Asia Tenggara. Bukit Jalil National Stadium berdiri sejak tahun 1998 dan memiliki luas sebesar 1,2 km dan diperuntukkan sebagai stadion yang serbaguna. Dapat dilihat dari fasilitas yang dimilikinya berupa lintasan lari sepanjang 9 meter dengan 4 jalur, lintasan berukuran 9 x 40 meter, lintasan latihan berukuran 6 x 60 meter, serta lapangan dengan luas 68 x 105 meter. Awalnya stadion serbaguna hanya diperuntukkan untuk kegiatan nasional saja. Seiring berjalannya waktu digunakan untuk tingkatan internasional. Contohnya, Bukit Jalil National Stadium beberapa kali digunakan dalam pertandingan Piala Asia AFC 2007. Shah Alam Stadium.
Salam Stadium menjadi stadion sepak bola terbesar ketiga di Asia Tenggara yang berlokasi di negeri jiran, tepatnya di kota Shah Alam, Malaysia. Stadion olahraga bola yang satu ini berdiri sejak 16 Juli 1994. Dengan waktu pengerjaan selama kurang lebih 4 tahun, serta memakan biaya sebesar 480 juta ringgit Malaysia. Salam berkapasitas penonton sebanyak 80.372 jiwa. Stadion sepak bola yang satu ini berfungsi sebagai markas dari Selangor FA. Sejauh yang dipublikasikan, Shah Alam Stadium belum pernah mengalami renovasi, sehingga kondisi stadion sepak bola yang berumur 28 tahun cukup memprihatinkan. Dilansir Indosport Korea Selatan mengungkapkan kekecewaannya begitu melihat keadaan Shah Alam Stadium, disebabkan kondisi lapangan yang tidak begitu baik dan dinilai berbahaya bagi pemain. Hingga pertandingan uji coba antara Korea Selatan dengan Arab Saudi untuk menghadapi Piala Asia U23 pada 2020 dibatalkan. Semoga Shah Alam Stadium bisa direnovasi sesegera mungkin ya. Produk Teko Nasional. Salah satu bentuk kerjasama antara Kamboja dan Cina, Stadion Merodok Tekno Nasional. Bangunan stadion bola dilakukan oleh Kamboja disebabkan Kamboja akan menjadi tuan rumah pada SEA Games 2023 mendatang. Sebagai teman yang baik, negara tirai bambu menganjurkan diri sebagai donatur dan merancang keseluruhan stadion, sehingga mulai dikerjakan pada Agustus 2017. Saat pembangunan Marodok selesai, Perdana Menteri Luar Negeri Cina menyerahkan Stadion Marodok kepada Perdana Menteri pada 12 September 2021. Dilansir CNBC, Marodok Tekno Nasional memiliki tinggi 98,7 meter dan dapat menampung 60.000 penonton. Struktur pembangunan yang membutuhkan 30 insinyur dari Cina berbentuk seperti perahu yang dimaknai dengan hubungan Cina dan juga Kamboja. Gimana nih menurut kamu, stadion sepak bola yang mana yang paling oke di antara kelimanya? Berikan alasannya juga ya.